Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan karena rahmat-Nya kita dapat disatukan kembali dalam kebaktian di minggu pagi hari ini. Saudaraku, walau kita masih berbakti secara virtual atau online, kasih Allah tetap kita rasakan sampai saat ini. Saudaraku, minggu pagi ini kita akan menikmati ibadah dalam nuansa ekspresif. Selamat menyiapkan hati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara karena pada hari ini kita boleh mengikuti ibadah online. Yang walaupun online tapi kami percaya bahwa hadirat Tuhan tidak terbatas oleh layar TV ataupun smartphone Anda masing-masing. Marilah kita bersama pada pagi hari ini kita mengambil waktu untuk datang kepadanya. Kita membawa hati kita untuk menyembah Dia, Allah yang sangat suci, Allah yang maha suci, Allah yang senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Kita mau katakan di pagi hari ini, kita mau berikan waktu terbaik kita untuk menyembah Dia. Kita mau berikan waktu terbaik kita untuk datang kepada Dia, Sang Maha Suci. Bersama kita mau katakan, kita mau pujikan, suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Hanya Kau Allah yang maha suci, hanya Kau Allah yang patut dipuji oleh setiap karyamu di dunia ini. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Patut Kau dipuji seluruh karyamu. Suci,
Biarlah setiap hati kita lebih dalam menyembah Dia. Biarlah setiap hati kita mengatakan kami mau memuji Engkau, Allah yang agung, Allah yang ajaib. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan. Kami mau memuji Engkau Tuhan di pagi hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita puji Dia. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Saudara, mari kita mengawali ibadah ini dengan pengakuan bahwa kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. sekarang dan selamanya. Iya Bapak Ibu, masih semangat ya semua? Dengan bangkit berdiri kita mau menyanyikan lagu, tapi sebelum itu kita mau mendengarkan firman dari Mazmur 104 ayat 33 yang berbunyi demikian. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Jadi yuk Bapak Ibu Saudara, selama kita masih hidup, selama kita masih ada di dunia ini, mari kita puji Allah kita dengan semangat, dengan sorak-sorai, Allah sumber kuatku. Boleh bertepuk tangan semuanya. Hanya Kau milikku di surga. Katakan tiada yang kuingini, Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber
kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari kita puji Tuhan kita lebih dahsyat lagi. Sama-sama katakan, hanya Kau milikku, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamat. Sama-sama kita katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sama-sama tangan di atas. Kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Ya, silakan duduk Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita bersyukur bahwa kita punya Allah yang senantiasa menjadi sumber kekuatan bagi kita. Namun seringkali kita perlu sadari dalam kehidupan kita sering abai terhadap Allah itu. Kita tidak mengandalkan Allah, kita mengandalkan apa yang kita punya, kita mengandalkan kekuatan kita, mungkin kita mengandalkan harta kita, teman-teman kita, dan kita lupa bahwa kita punya Allah yang begitu besar, Allah yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Allah yang begitu kuat itu memberikan kekuatan kepada setiap kita, agar kita mampu menopang, mampu menjadi penolong bagi sesama, mampu mewartakan kerajaan Allah bagi teman-teman kita. Namun seringkali justru kekuatan yang ada dalam diri kita tidak kita pakai untuk menolong orang lain. Dengan kekuatan kita melemahkan orang lain. Dengan kekuatan kita menghina, kita menganiaya orang lain. Untuk itu, marilah kita menyadari kerapuhan dalam hati kita. Kita mau datang kepada Allah sumber kekuatan kita, kepada Allah yang mengasihi kita. Kita mau menyatakan pengakuan dosa kita. Mari kita ambil waktu sejenak untuk menyadari apa yang seringkali kita lakukan dan itu keliru di mata Tuhan dan sesama. Ya Tuhan, ini setiap dosa-dosa kami. Ampuni kami kalau tiap minggu datang ibadah di rumah, tapi dengan dosa yang sama lagi dan lagi. Kami seringkali mengacuhkan firman-Mu, menganggap firman-Mu itu sampah, bahkan hal yang tak berharga bagi kami. Tapi sesungguhnya Tuhan, firman-Mu itu pelita dan terang bagi jalan kami masing-masing Tuhan. Kami percaya ketika kami mengaku dosa kami, Engkau adalah setia dan adil. Engkau telah mengampuni dosa kami 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat kesetiaan-Mu yang gak ada habis-habisnya buat hidup kami. Thank you Jesus. Dalam nama-Mu kami berdoa.
Haleluya. Amin. Ia adalah Allah yang setia dan adil. Ia akan mengampuni kesalahan kita. Mari dengan bangkit berdiri kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan, sebagaimana yang ditulis dalam Mazmur 103 ayat 12 sampai dengan 13. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Silakan duduk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Sekarang kita tahu bahwa Tuhan itu penuh kasih. Tuhan itu mau jadikan kita indah, segambar dan serupa dengannya. Tinggal kita yang mau nurut sama rencana Tuhan, atau kita yang mau bablas sama rencana Tuhan. Yuk kita mau sama-sama renungkan lagu ini. Kita mau nyanyikan lagu Jadikan Aku Indah. Biarlah lagu ini lahir dari ketulusan hati kita, dari kedalaman hati kita, bahwa ini Tuhan, kami datang, kami mau Engkau pakai untuk menjadi duta kerajaan Allah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Kembali kita mau katakan, ku datang ya Bapa. Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajakku berharap hanya kepada-Mu. Tak ada setia kepada-Mu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Kami mau berikan segala yang ada dalam kehidupan kami. Berikan Segala talenta kami, segala apa yang kami punya, untuk menjadi kehormatan, menjadi keindahan bagi nama-Mu ya Tuhan. hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu Di dalam hidupku, ajakku berharap hanya kepada-Mu. tak ada setia, tak ada setia, tak ada setia kepada-Mu, Tuhan. Saudara, mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita lebih dulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, di dalam segala keterbatasan pemahaman kami sebagai manusia, saat ini kami sungguh merindukan kembali disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Kami tahu kami tidak dapat memahaminya semata-mata hanya dengan mengandalkan kemampuan kami. Oleh karena itu saat ini secara khusus kami mohon kepadamu,
Biarlah Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami, Tuhan yang meletakkan kebenaran itu dan membuat kami mengerti akan setiap firman yang kami baca, yang kami dengar, sehingga semuanya itu sungguh memperlengkapi kami untuk setiap hari hidup di dalam firman Tuhan. Engkau yang berkati waktu ini, sehingga kami sungguh-sungguh boleh merasakan kehadiran Tuhan, dan kami disapa dengan firman Tuhan saat ini. Kami menantikannya dengan penuh syukur dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 8. Matius 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat yang ke-8. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara dan melakukannya." Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Semoga Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik dan sehat, dan dengan segala keterbatasan perjumpaan kita, Bapak Ibu bisa tetap merasakan peribadahan dan menerima firman Tuhan dengan segala sarana yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, di antara saudara mungkin pernah muncul komentar dari saudara, "Kristen kok gitu?" Ya, ketika kita melihat realita kehidupan kekristenan orang di sekitar kita, saudara kita, sesama kita, atau bahkan mungkin orang-orang di dalam gereja kita, kadang kita muncul komentar, "Kristen kok gitu?" Sebuah komentar yang hendak menyampaikan bahwa tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari citra seorang Kristen, gitu ya. Kita tentu sudah punya bayangan orang Kristen yang ideal seperti apa, dan ketika ada saudara seiman kita yang tidak sesuai dengan gambaran ideal yang kita punya, kita kemudian berkomentar dengan spontan mungkin begitu ya, "Kristen kok gitu?" Kita menyayangkan karena bisa jadi orang salah menilai kekristenan dari perilaku yang tidak benar. Misalnya ketika kita menemukan berita orang Kristen yang jatuh dalam kriminalitas, orang Kristen yang jatuh dalam tindak kekerasan tertentu begitu ya, kita menyayangkan. Dan ini sebuah hal yang fatal. Kenapa? Karena orang bisa salah menilai kekristenan ketika melihat orang-orang Kristen yang salah menampilkan dirinya sebagai pengikut Kristus.
Nah, Bapak Ibu Saudara, tema kita hari ini diutus untuk menghadirkan tanda kerajaan Allah. Sebuah tema yang mungkin isinya sudah sering kita dengar, hanya formula kalimatnya berbeda. Tetapi saya mengajak kita untuk mencermati satu kata di dalam tema ini. Diutus untuk menghadirkan tanda kerajaan Allah. Ada kata menghadirkan di sana. Kalau kita mau meneliti sedikit kata ini, menghadirkan bukan sebuah perkara sepele. Contohnya seperti yang kita lakukan sekarang. Kita punya keterbatasan untuk beribadah secara tatap muka. Kita punya keterbatasan untuk beribadah dengan datang secara langsung ke gereja. Oleh karena itu, gereja di berbagai tempat mengupayakan bagaimana caranya supaya bisa menghadirkan ibadah gereja di rumah masing-masing. Yang saat ini sedang Bapak Ibu lakukan bersama. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah yang dilakukan ini cukup mewakili ibadah yang biasa kita lakukan di gereja? Apakah upaya gereja untuk menghadirkan ibadah di rumah masing-masing bisa sampai dirasakan oleh Bapak Ibu Saudara sekalian? Tentu tidak secara keseluruhan, tidak secara persis kita bisa menikmati ibadah kita dengan suasana di gereja. Tapi ini salah satu contoh, menghadirkan sesuatu yang tadinya tidak ada, diupayakan supaya orang lain bisa sedikit mencicipi. Tema kita menghadirkan tanda kerajaan Allah. Kita tidak diminta untuk menghadirkan kerajaan Allah, kita hanya diminta untuk menghadirkan tandanya. Artinya apa? Secuil. Apa yang kita tampilkan di tengah-tengah dunia ini hanya sebagian kecil dari kerajaan Allah yang begitu luar biasa. Nah, supaya kita tidak jatuh dalam kegagalan, apa yang kita tampilkan apakah sudah mewakili hadirnya kerajaan Allah? Kita mau belajar dari apa yang Yesus nasihatkan kepada murid-muridnya. Di awal karya pelayanannya, Yesus tidak melakukannya sendiri. Yesus mengajak manusia untuk terlibat dalam karya pelayanan yang Yesus lakukan. Bisa Bapak Ibu bayangkan 12 orang yang terpilih ini orang-orang yang luar biasa. Bukan luar biasa secara kemampuan mereka, tetapi mereka luar biasa karena mereka bisa mengalami sendiri dan terlibat secara langsung pada karya pelayanan yang Yesus lakukan. Nah, untuk melakukan karya pelayanannya ada nasihat, ada pesan yang Yesus sampaikan kepada para murid yang akan kita ambil untuk perenungan kita masing-masing sebagai murid Yesus di masa kini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, mari kita cermati bersama ayat yang ke-5. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka. Pesannya demikian, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Secara sekilas kita mungkin menilai ayat ini sebagai bentuk eksklusivitas. Oh, para murid hanya diutus untuk orang-orang Israel, domba-domba yang hilang dari umat Israel, tidak untuk orang Samaria. Secara sekilas kita bisa menilai ayat ini dengan eksklusif. Tapi mari kita lihat ayat ini bahwa Yesus sedang memberikan fokus kepada para murid supaya mereka melakukan pelayanannya sesuai kapasitas. Gak perlulah menjangkau yang di luar kemampuan. Lakukan karya pelayanan sesuai kapasitas. Ada sasaran yang jelas, ada bentuk yang jelas, dan itu dilakukan sesuai dengan kemampuan diri. Mari kita lihat keberadaan kita sekarang. Kalau kita diminta untuk menghadirkan tanda kerajaan Allah, ya, kita tidak diharapkan untuk memulainya dari sebuah tempat yang jauh. Misalnya kita melakukan mission trip, ya, perjalanan misi ke luar negeri, ke tempat yang belum pernah mengenal Tuhan sama sekali. Kalau itu sesuai dengan kemampuan kita tentu nggak masalah. Tapi mari kita memulainya dari kapasitas kita, dari apa yang terjangkau oleh tangan kita dan dengan apa yang Tuhan percayakan di dalam diri dan kehidupan kita. Tidak perlu kita bicara tentang
Tuhan kepada mereka yang jauh, sedangkan di rumah kita gagal menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Bagaimana kita bisa menyampaikan kepada orang lain gitu ya, di gereja atau di berbagai tempat, kalau anggota keluarga kita sendiri justru menilai kita menjadi pribadi yang gagal menghadirkan kerajaan Allah di dalam rumah masing-masing. Yang pertama, kita perlu melihat kapasitas, sesuai kapasitas kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-7 Yesus berkata kepada para murid, pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Ini hendak menunjukkan kepada para murid sebuah sikap yang proaktif. Para murid tidak diminta untuk tunggulah, nantikanlah orang datang kepadamu. Tidak. Tetapi dua kata kerja yang dipakai di sini adalah pergilah, beritakanlah. Artinya apa? Kalau kita mau menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, kita tidak bisa memulainya dengan duduk diam. Kita harus berani melakukan sesuatu. Kalau kita tahu ada relasi dalam kehidupan kita yang perlu dipulihkan, kalau kita tahu ada seseorang di dalam kehidupan kita yang selama ini relasinya rusak dengan diri kita, maka mari kita memulainya. Kita proaktif, kita lebih dulu memulai karya menghadirkan kerajaan Allah dengan cara memulai rekonsiliasi. Lakukan hal ini secara proaktif. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-8 Tuhan Yesus memberikan contoh hal-hal praktis yang bisa para murid lakukan. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalau ayat ini kita nilai secara harafiah, siapa di antara kita di sini yang bisa membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, kecuali mereka yang sekolah kedokteran gitu ya. Tetapi ini mau menunjukkan bahwa untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah harus dimulai dengan sebuah tindakan nyata. Ilustrasinya begini Bapak Ibu Saudara, ada seorang yang di tepian kolam renang gitu ya, orang ini nggak bisa berenang dan dilalah ujuk-ujuk mak bedunduk orang ini jatuh ke kolam, dia tidak bisa berenang. Di sekitar kolam ada beberapa orang yang melihat ada satu orang jatuh ke dalam kolam, orang ini nggak bisa berenang. Apa yang kira-kira seharusnya dilakukan? Ada orang yang pertama yang kemudian berteriak-teriak dari pinggir kolam. Ayo kakinya digerakkan, tangannya digerakkan supaya kamu nggak tenggelam. Terus dia mencontohkan dari tepian kolam bagaimana cara berenang yang benar. Atau orang yang kedua, dia tiba-tiba melemparkan sebuah pelampung, gitu ya. Sayangnya pelampung ini meleset, jatuhnya agak jauh dari orang yang tenggelam dan dia berteriak, ambil pelampung itu supaya dia tenggelam. Atau orang yang ketiga yang langsung melepaskan sepatunya, dia lari, dia masuk ke dalam kolam dan dia angkat orang yang tenggelam itu. Saudara, untuk menghadirkan tanda kerajaan Allah, kita butuh satu tindakan nyata supaya orang melihat, supaya orang merasakan secara khusus. Situasi kita saat ini sungguh membutuhkan kehadiran gereja yang bisa menunjukkan tanda-tanda kerajaan Allah. Bagaimana kita bisa menghadirkan tanda bahwa Allah itu memelihara di tengah situasi yang sulit ini ketika gereja ribut dengan jumlah persembahan yang menurun drastis. Bagaimana kita bisa menghadirkan tanda bahwa Allah mencukupkan jika gereja sendiri khawatir bagaimana mencukupi segala yang menjadi kebutuhan. Dan bagaimana kita bisa menghadirkan tanda bahwa ada Allah di masa yang sulit sekalipun. Ketika kita terkurung dalam ketakutan, kita bisa memulai menghadirkan itu ketika kita lebih dulu mengalaminya. Seperti kalimat yang ayat terakhir yang kita baca, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Kalau kita mau menghadirkan tanda kerajaan Allah dalam hidup keseharian untuk orang-orang di sekitar kita, mau tidak mau, syaratnya kita harus lebih dulu mengalami.
kerajaan Allah di dalam kehidupan kita secara pribadi. Kita harus lebih dulu mengalami karya Tuhan yang membuat kita kemudian bisa meyakinkan orang lain bahwa kerajaan Allah itu hadir dan ada di tengah-tengah kita. Bahwa Allah itu pribadi yang berkuasa, Dia ada dan bisa kita andalkan di dalam situasi yang sulit ini. Saudara, banyak orang yang membutuhkan berita baik saat ini. Bahwa di tengah segala kemelut, di tengah segala beratnya situasi hidup yang saat ini dialami, bukan hanya tentang kesehatan, tetapi ada banyak orang yang bergumul dalam persoalan ekonomi, rumah tangga yang harus berjuang setiap hari. Mereka butuh diingatkan bahwa ada Tuhan yang kuasanya sempurna, ada Tuhan yang kasih-Nya tidak berubah apapun keadaan kita. Dan ketika Tuhan mau pakai kita untuk menjadi alat-Nya, setiap kita diutus menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah bagi orang lain di sekitar kita, di dalam rumah kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam lingkungan tempat tinggal kita, bahkan di gereja Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita, supaya kita dimampukan untuk melakukan tugas perutusan di tengah-tengah dunia ini, menghadirkan tanda kerajaan Allah, sehingga makin banyak orang dikuatkan, makin banyak orang percaya, dan makin banyak orang memuliakan Tuhan. Amin. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Twice grace that taught my heart to fear, and grace my feet relieve. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and light of love His mercy is unending love, amazing grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and light of love His mercy is unending love, amazing grace. Amazing
how sweet the sound that save for hearts like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Mari berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu dan masa kini dan masa depan. Marilah kita bersama mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara, mari saat ini kita satukan hati untuk menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami saat ini datang kepadamu di dalam kesadaran diri kami bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas kehidupan kami, dan Tuhanlah yang menjadi sumber pertolongan ketika kami bergumul dengan banyak hal di tengah kehidupan kami. Karena kami tahu tangan kami terbatas, namun kami punya Allah yang kuasanya tidak terbatas, bahkan yang kasih-Nya sempurna, yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian di dalam keadaan yang kami hadapi. Dan saat ini ya Bapa, bersama dengan umat-Mu di berbagai tempat, kami menyatukan hati untuk menaikkan doa syafaat kami saat ini. Secara khusus kami berdoa ya Bapa, untuk bangsa kami yang sampai saat ini masih bergumul dengan pandemi COVID-19, dan banyak negara-negara lain yang juga menghadapi pandemi yang sama. Secara khusus kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami. Kiranya mereka dimampukan dengan hikmat Tuhan untuk mengambil kebijakan yang tepat di dalam penanganan pandemi saat ini, sehingga pandemi ini boleh berangsur-angsur surut dan kehidupan kami boleh berjalan dengan normal. Kami juga berdoa untuk setiap warga negara Indonesia, termasuk kami di dalamnya. Biarlah kami juga dimampukan untuk memiliki kesadaran, mematuhi setiap anjuran pemerintah, dan tetap melakukan pola hidup yang sehat. Bukan semata-mata untuk menjaga diri kami, tetapi keberadaan orang-orang di sekitar kami, anggota keluarga kami. Kiranya kami boleh bekerja sama dan bergandeng tangan untuk menghadapi pandemi ini agar segera berlalu. Kami juga berdoa ya Bapa untuk umat-Mu dengan pergumulan yang saat ini dihadapi, mereka yang terdampak karena pandemi COVID-19 saat ini. Mereka yang harus bergumul, berjuang untuk kehidupannya. Kiranya Tuhan yang hadir dan memberi kekuatan, sehingga setiap orang tetap boleh melihat karya Tuhan dan kasih Tuhan yang selalu ada, bahkan di tengah situasi bencana saat ini. Kami berdoa juga untuk gereja Tuhan di berbagai tempat, dan secara khusus keluarga besar GKI Pajajaran.
biarlah bisa menjawab panggilan Tuhan, menghadirkan tanda kerajaan Allah, dimulai dari tempat kami masing-masing berada, untuk masyarakat sekitar kami, untuk saudara seiman kami, dan bangsa ini, biarlah boleh melihat keberadaan anak-anak Tuhan yang menghadirkan tanda kerajaan Allah, sesuai dengan panggilan masing-masing. Kami juga bersyukur untuk pemeliharaanmu yang tidak pernah berhenti, baik untuk setiap umat Tuhan secara pribadi maupun untuk gereja-gereja Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa kasih Tuhan, berkat dan pemeliharaan Tuhan mampu Tuhan hadirkan dengan berbagai cara. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah umat-Mu juga terus diberi kesungguhan hati untuk menyatakan syukur dengan berbagai macam sarana yang sudah Tuhan sediakan, sehingga setiap kehidupan pelayanan, bahkan gereja-Mu tetap dimampukan untuk menunjukkan kesaksian pelayanan di tengah situasi masyarakat yang membutuhkan berkat Tuhan. Inilah doa syafaat kami ya Bapa, dan kami hendak bersama-sama mengakhirinya dengan menyanyikan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita boleh bersyukur bahwa Tuhan kembali lagi memanggil setiap kita untuk menghadirkan tanda kerajaan Allah dimanapun kita berada. Dimulai dari keluarga kita dan kemudian kita dapat menjadi tanda dari kerajaan Allah dalam lingkup yang lebih luas. Mari kita mau bersama-sama menjawab panggilan Tuhan dengan bangkit berdiri. Kita mau katakan, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang kan. Kuasa Kristus kan nyatalah, damai dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah yang kudus. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima Sang Penebus, terima Sang Penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang.
cemerlang. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan yang welas asih. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus melalui karyamu di dunia. Mampukanlah kami, ya Allah, Layanilah Tuhan dan sesamamu. dengan segenap hati kami. Terimalah berkat Tuhan. Tuntunan dan pimpinan dari Allah Bapa menguatkan hati dan jiwamu. Perlindungan dari Sang Kasih senantiasa memampukanmu untuk memandang dunia dengan kasih sayang dan melakukan karya yang membawa kesegaran dan kebebasan bagi dunia. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu. Selamat Minggu, Tuhan Yesus memberkati.